Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang tertulis, hari ini saya akan menceritakan seorang gadis miskin yang secara tidak sengaja menemukan bayi di pinggir jalan, tapi keesokan harinya kontrakan gadis miskin tersebut dikepung polisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ayu, seorang gadis berusia 22 tahun, hidup di sebuah kontrakan kecil yang sempit dan sederhana di ujung gang sempit di kota yang ramai. Meskipun hidupnya jauh dari kata mewah, Ayu selalu berusaha untuk tetap tegar. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyapu lantai kontrakan yang penuh dengan debu dan kotoran, lalu pergi bekerja serabutan. Dari menjadi penjaga toko, pembantu rumah tangga, hingga menjadi kurir untuk makanan yang dipesan online. Apapun yang bisa menghasilkan uang, Ayu lakukan. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Ayu selalu dikenal sebagai gadis yang murah senyum dan tidak pernah mengeluh. Ketika orang-orang di sekitarnya bersungut-sungut tentang hidup yang berat, Ayu justru mencoba melihat sisi positif dari setiap masalah. Ia merasa, meskipun miskin harta, ia kaya akan cinta dan kebahagiaan dari orang-orang yang peduli padanya. Setiap hari, Ayu berangkat kerja di pagi hari dengan sepeda tua pemberian almarhum ibunya, dan pulang di malam hari setelah bekerja keras sepanjang hari. Dengan rambut panjang yang sering dibiarkan terurai, Ayu terlihat sederhana, namun ada aura ketulusan yang memancar dari dirinya. Ia tidak pernah merasa malu dengan status sosialnya. Bagi Ayu, setiap langkah yang diambilnya adalah sebuah perjuangan menuju hidup yang lebih baik, dan ia tidak pernah lupa untuk berdoa agar suatu saat nanti Tuhan memberikan jalan keluar dari semua kesulitan yang ia hadapi. Pada suatu malam yang gelap, ketika Ayu selesai bekerja di sebuah toko kelontong, ia berjalan pulang seperti biasanya. Ruko-ruko di pinggir jalan sudah tutup, dan hanya ada beberapa lampu jalan yang memudar dalam kegelapan. Suasana di sekitar sangat sepi, hanya ada suara angin malam yang berdesir lembut. Ayu tidak merasa takut, meskipun gang sempit ini seringkali terasa menyeramkan jika ia lewat sendirian. Namun, malam itu berbeda. Ketika Ayu melewati salah satu ruko yang tampak sedikit lebih besar dari yang lain, ia mendengar suara berat seperti langkah seseorang. Ayu mempercepat langkahnya, tetapi suara itu semakin dekat. Tiba-tiba, sesosok pria muncul dari balik tembok ruko, membuat Ayu terkejut. Pria itu mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. "Permisi, Neng." Suara pria itu terdengar agak parau. Ayu berhenti, merasa terjebak di tengah jalan sepi dengan seorang pria yang tampaknya sedang membutuhkan sesuatu. Ayu mengamati pria itu. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatnya ragu. Tetapi ia mencoba tetap tenang. "Ada apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Pria itu sedikit ragu sebelum akhirnya berkata, "Saya hanya butuh bantuan sedikit. Saya sedang dalam masalah, dan saya perlu seseorang yang bisa dipercaya." Ayu mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, namun hatinya yang tulus membuatnya ingin membantu. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada lembut. Pria itu menarik napas panjang, dan dengan suara yang lebih rendah ia mulai bercerita. "Nama saya Ardi. Saya baru saja kehilangan pekerjaan dan saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya tahu ini aneh, tapi saya hanya ingin berbicara dengan seseorang." Ayu merasakan ada kesulitan yang mendalam dalam suara pria itu. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Kalau begitu, mari duduk sebentar. Terkadang, berbicara bisa sedikit meringankan beban." Mereka duduk di bangku taman yang ada di dekat situ. Dan Ardi mulai menceritakan lebih banyak tentang hidupnya. Ayu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan arah dalam hidup, karena dirinya sendiri juga tengah berjuang untuk bertahan. Sejak malam itu, Ayu dan Ardi mulai berteman. Setiap kali Ayu pulang lewat malam, mereka selalu bertemu di tempat yang sama, berbicara tentang kehidupan, impian, dan kesulitan yang mereka hadapi. Ayu mulai melihat sisi lain dari Ardi, bukan hanya seorang pria yang sedang dalam kesulitan, tetapi juga seseorang yang memiliki banyak potensi dan harapan. Namun, Ayu tidak tahu bahwa pertemuan mereka akan membawa perubahan besar dalam hidupnya.
Bagaimana takdir akan membawa mereka berdua bersama dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan cobaan, namun juga penuh dengan harapan? Suatu malam, ketika Ayu merasa sangat lelah setelah seharian bekerja keras, Ardi mengajaknya untuk berjalan-jalan keluar kota. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, katanya. Ayu yang merasa ragu, namun juga penasaran, akhirnya setuju. Mereka berjalan menyusuri jalan yang lebih panjang, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Ayu tak tahu bahwa perjalanannya itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah berbincang dengan Ardi, Ayu kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kontrakannya yang sempit. Langit malam yang sepi membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia hanya ingin segera sampai di rumah dan beristirahat. Namun, ketika melewati sebuah ruko kosong yang biasanya sunyi, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Suara tangisan bayi terdengar dari arah depan ruko yang gelap itu, memecah keheningan malam. Ayu terkejut dan berhenti. Matanya berpaling ke arah suara itu. Tak ada orang di sekitar, hanya ada deretan bangunan kosong dan jalan yang lengang. Namun suara tangisan itu semakin jelas, seperti memanggil, penuh dengan kepedihan. Ayu menelan ludah, kebingungannya tercermin di wajahnya. Dalam sekejap, segala macam pikiran mulai muncul di kepalanya. Apa yang terjadi? Mengapa ada bayi di sini? Pada malam yang begitu sunyi? Dengan hati-hati, Ayu mendekati sumber suara. Di bawah lampu jalan yang redup, di depan ruko yang sudah lama tidak terpakai, sebuah keranjang bayi tergeletak begitu saja di atas trotoar. Bayi yang terbungkus kain tipis itu menangis keras. Matanya terpejam, dan tubuhnya gemetar kedinginan. Ayu terpaku sejenak. Nalurinya berkata untuk menjauh, tapi hatinya tak bisa mengabaikan tangisan itu. Tanpa berpikir panjang, ia cepat meraih keranjang bayi tersebut dan mengangkatnya dengan hati-hati. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya, terkejut dengan situasi yang tiba-tiba datang ini. Bayi itu sangat kecil, dengan kulitnya yang pucat dan bibir yang biru karena kedinginan. Ayu memeriksa sekelilingnya sekali lagi, memastikan tidak ada orang yang datang atau tanda-tanda lain yang menunjukkan siapa yang meninggalkan bayi ini. Namun tidak ada. Hanya kesepian dan malam yang semakin mencekam. Ayu merasa cemas, tetapi naluri seorang ibu yang kuat menguatkan hatinya. Ia memutuskan untuk membawa bayi itu pulang. Aku akan merawatmu, nak, ucapnya lirih, sambil bergegas pulang. Sesampainya di kontrakan, Ayu langsung menghangatkan tubuh bayi dengan kain yang ia punya. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak ada peralatan bayi di rumahnya. Bahkan untuk dirinya sendiri, ia sering kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Tapi hatinya terus berkata, aku harus melakukan ini. Ayu memeriksa bayi itu dengan cemas, mencari tanda-tanda yang lebih jelas. Untunglah, meskipun bayi itu sangat kecil dan lemah, ia tampak sehat. Tentu saja, Ayu tidak memiliki banyak pengetahuan tentang merawat bayi, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencoba sebaik mungkin. Dengan cemas, Ayu memandikan bayi itu menggunakan air hangat seadanya dan mencoba menenangkannya dengan suara lembut. Ia tidak bisa membiarkan bayi itu menangis lebih lama. Takut ia akan semakin tersiksa. Tenang, nak. Aku akan jaga kamu, kata Ayu dengan penuh kasih. Setelah beberapa lama, bayi itu akhirnya tertidur, dan Ayu meletakkannya di kasur kecil di samping tempat tidurnya. Namun, meskipun bayi itu terlelap, pikiran Ayu tetap tidak tenang. Ia duduk di samping bayi tersebut, bertanya-tanya siapa yang bisa tega meninggalkan bayi yang tak berdosa seperti itu. Mengapa? Dan yang lebih membingungkannya lagi, apakah ia bisa merawat bayi ini dengan baik? Malam itu, Ayu terjaga, menatap wajah bayi yang tampaknya tenang dalam tidurnya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat berharga dalam tugas yang mendalam ini. Bahkan meskipun kehidupannya sudah cukup sulit, Ayu tidak bisa membiarkan bayi itu hidup di jalanan, terlantar begitu saja. Keesokan harinya, Ayu kembali ke rutinitasnya, meskipun hatinya sedikit terbagi. Ia tetap bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun kali ini ada satu tanggung jawab baru yang menambah beban pikirannya, merawat bayi yang tiba-tiba datang ke hidupnya. Setiap hari, meskipun sangat lelah, Ayu berusaha memberikan yang terbaik untuk bayi tersebut. Ia memberi makan bayi itu dengan susu formula yang ia beli dari hasil tabungannya yang sedikit, mencoba membuat suasana di rumah kecilnya nyaman meski serba terbatas. Terkadang, saat Ayu melihat bayi itu tertidur dengan tenang, sebuah perasaan hangat meliputi hatinya.
Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Ayu merasa ada kebahagiaan baru yang datang bersamaan dengan bayi itu. Namun, Ayu tahu ia tidak bisa sendirian dalam menjalani semua ini. Ia mulai bercerita pada Ardi, yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ardi yang awalnya terkejut dengan keputusan Ayu untuk merawat bayi itu, perlahan mulai membantu dengan cara-cara kecil. Ia membelikannya kebutuhan bayi, dan setiap kali Ayu pulang larut, Ardi selalu ada untuk menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Hubungan mereka semakin dekat, dan meskipun Ayu belum bisa mengungkapkan perasaannya, ia merasa bahwa ada sebuah ikatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Ayu pun mulai merasa bahwa perjalanan hidupnya, yang sebelumnya terasa sepi dan penuh cobaan, kini memiliki arah yang lebih jelas. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai ia rasakan, Ayu tetap dihantui oleh satu pertanyaan besar. Siapa orang tua bayi ini? Dan mengapa mereka tega meninggalkannya begitu saja? Pertanyaan ini akan membawa Ayu ke dalam perjalanan yang jauh lebih besar, penuh dengan misteri, dan ujian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu dimulai seperti biasa. Ayu bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan kebutuhan bayi yang kini menjadi tanggung jawabnya, dan bersiap untuk pergi bekerja. Namun, belum sempat melangkah keluar, sebuah ketukan keras terdengar dari pintu rumahnya. Ayu terkejut. Tidak ada orang yang biasa datang ke rumahnya. Selain Ardi yang sering membawakan makanan atau bahan makanan ketika ia tidak sempat membeli sendiri. Dengan cemas, Ayu membuka pintu, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat dua polisi berdiri di ambang pintu. Mereka tampak serius dan profesional, membawa map berisi dokumen serta foto-foto yang Ayu kenal betul. "Saya Ayu," kata Ayu, suaranya bergetar meski berusaha tetap tenang. "Ada apa, Pak?" Salah satu polisi yang lebih tua, yang mengenakan seragam dengan pangkat di lengan, menunjuk pada foto bayi yang ada dalam map mereka. "Kami mendapat laporan tentang bayi yang hilang. Ini adalah foto bayi yang kami cari," katanya, kemudian menunjukkan foto lain yang memperlihatkan rekaman CCTV di pinggir jalan tempat Ayu menemukan bayi itu. Ayu tercengang. "Itu bayi itu, saya menemukannya di depan ruko kosong semalam, Pak. Saya khawatir kalau dia akan terlantar," jawab Ayu cepat, mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya. Namun, polisi yang lebih muda menyela, "Kami tahu Anda menemukannya, tetapi ada lebih banyak yang harus Anda ketahui. Bayi ini bukanlah anak sembarangan. Dia adalah anak dari pasangan kaya yang diculik beberapa hari lalu. Kami sudah melacak keberadaan bayi ini melalui rekaman CCTV. Anda terlihat membawa bayi ini di jalan yang sama." Ayu terdiam sejenak. Kepalanya berputar cepat, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka katakan. "Apa maksudnya?" "Saya tidak tahu. Saya hanya ingin menolong dia," ujar Ayu, suaranya hampir tenggelam oleh kebingungannya. Polisi itu mengangguk dengan serius. "Kami mengerti niat baik Anda, tetapi bayi ini bukanlah hanya bayi biasa. Dia adalah bagian dari penyelidikan kasus penculikan. Kami memerlukan keterangan Anda lebih lanjut. Apakah Anda bersedia ikut dengan kami untuk memberikan penjelasan?" Ayu merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Apa yang baru saja terjadi? Dalam sekejap, ia yang hanya ingin membantu bayi yang tak berdosa ini, malah terjebak dalam masalah besar yang ia tak pernah bayangkan. Namun, dengan sedikit keteguhan, Ayu mengangguk. "Saya akan ikut, Pak. Tapi saya tidak tahu apa-apa lebih dari apa yang sudah saya katakan." Ayu dibawa ke kantor polisi. Saat tiba, suasana terasa kaku dan penuh tekanan. Beberapa detektif yang lebih tua mulai memeriksa rekaman CCTV yang menunjukkan Ayu membawa bayi tersebut, serta mencocokkannya dengan data lain yang mereka punya. Di ruang penyelidikan, Ayu duduk di kursi, cemas dan bingung. Apa yang seharusnya ia lakukan sekarang? Beberapa menit kemudian, seorang detektif perempuan yang tampaknya lebih muda mendekat. "Ayu, kami mengerti bahwa Anda hanya berniat menolong bayi itu. Tetapi situasi ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan," kata detektif itu dengan suara lembut namun tegas. "Apakah Anda tahu siapa orang tua bayi ini?" tanya detektif tersebut. Ayu menggelengkan kepala. "Tidak, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar bayi itu menangis dan merasa kasihan. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Saya hanya ingin menolong." Detektif itu mengangguk, seolah mengerti kebingungannya. Bayi ini adalah anak dari keluarga Hartanto,
pasangan kaya yang tinggal di kawasan elit. Beberapa hari yang lalu, anak mereka diculik dari rumah mereka. Kami sudah mencurigai bahwa penculiknya adalah orang yang sangat terorganisir, karena mereka berhasil menghindari identifikasi kami di CCTV. Tapi kami berhasil menemukan jejak yang mengarah pada Anda. Ayu merasa semakin terperangah. Jadi, saya tidak tahu siapa orang tua bayi ini. Saya tidak tahu bahwa ini adalah kasus penculikan, ucap Ayu dengan penuh penyesalan. Detektif itu melihatnya dengan tatapan lembut. Kami paham. Namun, tindakan Anda dengan membawa bayi itu ke rumah Anda bisa berisiko bagi Anda. Kami perlu memastikan bahwa Anda tidak terlibat dalam penculikan ini. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ayu menggigit bibirnya. Jika hanya dia tahu lebih banyak tentang bayi itu, jika hanya dia tahu bahwa bayi ini punya orang tua yang sangat kaya dan berpengaruh, mungkin ia tidak akan terjebak dalam situasi ini. Tetapi pada saat yang sama, hatinya yang tulus tidak bisa membiarkan bayi itu terdampar di jalanan begitu saja. Apakah ada cara lain? Saya hanya ingin membantu bayi itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak, ujar Ayu dengan suara rendah, hampir berbisik. Detektif itu melihat ke arah rekaman CCTV lain yang menunjukkan wajah Ayu dengan bayi di tangannya, dan kemudian menghela napas panjang. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ayu, kami akan memverifikasi semuanya. Tapi untuk sementara, kami harus meminta Anda untuk tetap berada di sini dan menjelaskan lebih banyak tentang apa yang terjadi malam itu. Ayu menghabiskan beberapa jam di kantor polisi, memberi keterangan dan menjelaskan apa yang ia ketahui. Ia merasa setiap detik yang berlalu semakin membuatnya terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Ia tahu bahwa jika ia terlibat dalam kasus penculikan, hidupnya akan berubah selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa niatnya selama ini hanya satu, menolong bayi itu. Sore hari, ketika Ayu hampir merasa putus asa, seorang polisi datang dengan sebuah berita yang mengejutkan. Ayu, ada perkembangan terbaru. Kami berhasil mendapatkan informasi lebih lanjut. Ternyata, bayi ini tidak hanya anak dari pasangan Hartanto. Ia juga memiliki kaitan dengan sebuah organisasi kriminal yang sangat berbahaya. Ayu terkejut. Apa maksudnya, Pak? Saya tidak paham. Polisi itu menjelaskan, bayi ini adalah bagian dari jaringan perdagangan manusia internasional yang sudah lama kami lacak. Pasangan Hartanto, meskipun kaya, ternyata terlibat dalam sindikat ini tanpa mereka sadari. Bayi ini diculik oleh orang dalam keluarga mereka yang ternyata bekerja sama dengan organisasi tersebut. Ayu terdiam, tubuhnya merasa lemas. Selama ini ia hanya tahu bahwa bayi itu membutuhkan pertolongan. Tapi ia tak pernah membayangkan bahwa membantu bayi itu akan membawanya ke dalam pusaran dunia yang begitu gelap dan berbahaya. Namun, satu hal yang pasti, Ayu tidak akan mundur begitu saja. Ia harus melanjutkan perjuangannya untuk bayi itu, meskipun ia harus berhadapan dengan kebenaran yang mengerikan dan dunia yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Waktu berjalan lambat di dalam ruang interogasi. Ayu duduk di kursi, masih dengan tangan yang gemetar, mencoba mengingat setiap detail kejadian malam itu. Polisi terus mengajukan pertanyaan, masing-masing bertanya dengan nada serius dan penuh curiga. Mereka ingin memastikan apakah Ayu terlibat dalam penculikan atau hanya seorang wanita yang terperangkap dalam kesalahpahaman. Ayu, Anda bilang menemukan bayi ini di depan ruko kosong, kata salah satu detektif, menatapnya dengan tatapan tajam. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa bayi itu tidak dibiarkan dengan sengaja? Apa Anda tidak curiga jika bayi ini terlibat dalam hal yang lebih besar? Ayu mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Saya hanya mendengar tangisan bayi itu. Pak, saya khawatir jika saya tidak menolong, bayi itu akan terlantar, atau lebih buruk lagi, bisa menjadi korban sesuatu yang lebih buruk. Jadi Anda tidak punya keraguan sedikitpun bahwa bayi ini mungkin berhubungan dengan hal yang lebih buruk? Tanya detektif lainnya. Ayu menggelengkan kepala, napasnya berat. Tidak, Pak. Saya hanya ingin menolong. Saya tidak tahu apa-apa tentang penculikan ini. Saya hanya merawat bayi itu semalaman. Saya tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Ayu menunjukkan beberapa barang yang ia gunakan untuk merawat bayi tersebut. Selimut usang yang ia temukan di rumahnya, susu formula yang ia beli dari toko kelontong terdekat, dan pakaian bekas yang ia cuci agar bayi itu tetap hangat. Semua yang ia punya digunakan semaksimal mungkin untuk menjaga bayi tersebut tetap hidup dan aman. Polisi memeriksa barang-barang itu dengan cermat.
Mereka tak menemukan bukti apapun yang menunjukkan bahwa Ayu terlibat dalam penculikan. Namun, meskipun Ayu telah menjelaskan segalanya, suasana di ruang interogasi tetap tegang. Tidak ada yang bisa membebaskannya dari ketidakpastian ini. Beberapa jam berlalu, dan Ayu mulai merasa putus asa. Saat itu, pintu ruang interogasi terbuka, dan dua orang yang tampaknya sangat cemas berjalan masuk. Seorang pria dan wanita, mengenakan pakaian resmi, wajah mereka dipenuhi oleh kekhawatiran dan keletihan. Mereka tampak sangat terkejut melihat Ayu yang duduk di kursi dengan wajah yang muram. Ini benar-benar dia? Suara wanita itu bergetar saat melihat bayi yang terbaring di tempat tidur kecil di sudut ruangan. Bayi yang sama yang selama ini mereka cari, bayi yang mereka yakini hilang beberapa hari lalu. Ayu tertegun, dan sesaat tidak bisa berkata apa-apa. Pria itu, yang terlihat lebih tenang, mendekati bayi dan memeriksa wajahnya dengan penuh kasih. "Ya, ini anak kami," katanya, matanya berkaca-kaca. Detektif yang sebelumnya menginterogasi Ayu menatap kedua orang tua bayi itu dengan serius. "Apakah Anda yakin ini anak Anda? Karena kami mendapat informasi bahwa bayi ini hilang dalam penculikan." Wanita itu, dengan mata yang basah, menatap Ayu. "Kami tahu anak kami. Ini anak kami. Kami mencari dia kemana-mana," ujarnya dengan suara pecah. "Tapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini." Detektif itu melihat ke arah Ayu, dan akhirnya berbalik ke kedua orang tua bayi. "Kami telah menyelidiki kejadian ini lebih lanjut. Sepertinya, Ayu ini tidak terlibat dalam penculikan. Dia hanya menemukan bayi ini di jalanan dan membawanya pulang untuk merawatnya." Pria itu menatap Ayu dengan mata penuh terima kasih. "Terima kasih, Nona," katanya dengan suara rendah. "Kami sangat bersyukur Anda menemukannya. Anda telah menyelamatkan hidup anak kami." Wanita itu mendekati Ayu dan menggenggam tangannya dengan erat. Kami tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih yang cukup. Anda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tanpa Anda, anak kami mungkin sudah." Ayu merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa berat, tetapi sekaligus lega karena akhirnya, setelah begitu banyak ketegangan, kebenaran mulai terungkap. Setelah orang tua bayi mengonfirmasi identitas anak mereka, polisi akhirnya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka memeriksa rekaman CCTV yang menunjukkan Ayu mengambil bayi itu dan membawanya pulang, serta melacak jejak penculikan yang lebih dalam. Ternyata, kasus penculikan ini jauh lebih rumit dari yang mereka duga. Penculiknya bukan hanya satu orang, tetapi sebuah sindikat yang terorganisir dengan rencana yang sangat terstruktur. Mereka baru saja berhasil mengidentifikasi para pelaku dan mengungkap keterlibatan orang dalam keluarga Hartanto yang terhubung dengan jaringan kejahatan internasional. Setelah mendengar laporan tersebut, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Ayu sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan ini. Ia hanya menjadi saksi yang kebetulan menolong bayi yang terabaikan. Meskipun awalnya polisi ragu, kini mereka yakin bahwa Ayu adalah korban dari kesalahpahaman besar. Dengan rasa lega, polisi membebaskan Ayu dari segala tuduhan. Detektif yang lebih muda, yang sejak awal tampak skeptis, akhirnya mengangguk dan berkata, "Kami minta maaf jika kami telah membuat Anda merasa tertekan. Kami akan segera menghapus nama Anda dari penyelidikan ini. Anda hanya melakukan hal yang benar, dan kami berterima kasih atas bantuan Anda." Ayu merasa seolah bebannya yang sangat berat akhirnya terangkat. Ia tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan. Walaupun keadaannya masih sulit, setidaknya ia tahu bahwa bayi itu kini aman, dan orang tua bayi tersebut dapat kembali bersama anak mereka. Setelah beberapa detik hening, Ayu berbalik dan melihat orang tua bayi yang kini tampak lebih tenang, meskipun masih penuh emosi. Wanita itu tersenyum penuh terima kasih, dan pria itu mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Ayu. "Kami tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Anda, Nona," kata pria itu, "tapi kami akan memastikan bahwa Anda tidak akan dilupakan." Ayu tersenyum malu-malu. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Tidak perlu balas jasa." Namun, di dalam hati Ayu, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari semuanya. Kejadian ini membuka banyak pintu baru dalam hidupnya. Bayi itu dan orang tuanya telah membawa Ayu ke dalam dunia yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, satu hal pasti,
Ayu tidak akan pernah berhenti berusaha untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik. Setelah dilepaskan dari interogasi dan dikeluarkan dari daftar penyelidikan, Ayu kembali ke rumah kontrakannya dengan perasaan yang campur aduk. Kecemasan yang selama ini membebani dirinya akhirnya berkurang. Namun kehidupan masih berjalan seperti biasa. Meski orang tua bayi telah mengucapkan terima kasih dengan tulus, Ayu merasa dirinya tak pantas mendapat penghargaan sebesar itu. Baginya, ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan, menolong bayi yang membutuhkan pertolongan. Namun, beberapa hari setelah peristiwa tersebut, sebuah kejutan datang. Seorang pengacara yang mewakili keluarga Hartanto datang ke rumah kontrakan Ayu. Dengan sopan, pria itu menjelaskan bahwa ia membawa surat dari keluarga Hartanto untuk Ayu. Ayu yang awalnya bingung, menerima surat itu dengan hati-hati. Setelah membuka amplop tersebut, Ayu membaca sebuah surat yang ditulis langsung oleh pasangan Hartanto. Di dalam surat itu, mereka mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang telah Ayu berikan. Mereka juga menyatakan bahwa mereka ingin memberikan penghargaan sebagai tanda terima kasih yang tulus atas kebaikan Ayu. Di bawah surat itu, terdapat sebuah cek besar yang tak terduga. Jumlahnya cukup besar untuk membuat mata Ayu membelalak. Sebagai tanda terima kasih kami ingin membantu Anda memulai hidup baru. Kami menyadari bahwa Anda mungkin tidak membutuhkan uang ini, tetapi kami ingin memberikan kesempatan bagi Anda untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Kami berharap ini dapat membantu Anda dalam meraih impian Anda. Ayu tak bisa berkata apa-apa. Semua yang terjadi begitu cepat, dan ia hampir tidak bisa mempercayai bahwa keluarga Hartanto, yang sebelumnya hanya mengenal bayi mereka, kini memberikan sesuatu yang begitu besar untuknya. Pengacara itu memberi waktu untuk berpikir. Namun Ayu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak datang setiap hari. Setelah berhari-hari berpikir dan merenung, Ayu akhirnya memutuskan untuk menggunakan bantuan tersebut dengan bijaksana. Meskipun ia merasa canggung dan tidak nyaman dengan jumlah uang yang begitu besar, Ayu tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, untuk mengubah nasibnya, dan sekaligus memberi sedikit kepercayaan pada dirinya sendiri. Ayu menghabiskan waktu berhari-hari merencanakan langkah-langkah berikutnya. Uang tersebut tentu tidak akan membuatnya kaya, namun cukup untuk memulai usaha kecil yang bisa membantunya bertahan hidup. Setelah berdiskusi dengan Ardi, sahabatnya yang selalu mendukungnya, Ayu memutuskan untuk membuka sebuah usaha kecil-kecilan di bidang makanan ringan, sebuah warung yang menjual camilan sehat dan murah, yang bisa menjadi alternatif di kawasan pemukiman tempat ia tinggal. Kenapa tidak mencoba sesuatu yang Anda kuasai? Kata Ardi suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di warung kopi kecil. Kamu kan suka memasak, kan? Bisa mulai dari sana. Pelan-pelan, pasti bisa berkembang. Ayu berpikir panjang, dan akhirnya setuju. Ia memutuskan untuk membuka usaha camilan sehat yang terbuat dari bahan-bahan alami dan murah. Ia ingin menawarkan sesuatu yang baik bagi orang-orang sekitar yang hidupnya serba terbatas, seperti dirinya. Camilan yang sehat namun terjangkau. Dengan bantuan beberapa orang, Ayu menyewa sebuah tempat kecil di pojok jalan, yang meskipun sederhana, cukup strategis untuk menarik perhatian orang. Ia membeli peralatan masak yang diperlukan, seperti kompor dan wajan baru, dan mulai menyiapkan bahan-bahan pertama untuk camilan yang akan dijualnya. Ayu juga menggali beberapa resep dari internet dan buku masakan lama milik ibunya, menciptakan camilan sehat dengan harga yang sangat bersahabat. Tantangan besar pertama datang ketika Ayu harus menentukan harga jual. Ia tak ingin terlalu mahal, karena ia tahu betul bahwa orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya juga kebanyakan tidak mampu mengeluarkan banyak uang untuk makanan ringan. Namun, ia juga harus memastikan bahwa uang yang ia dapat cukup untuk menutupi biaya operasional dan kehidupan sehari-hari. Ayu akhirnya menemukan titik tengah, menjual camilannya dengan harga yang wajar dan tetap mengutamakan kualitas. Ia juga menawarkan sistem pesan antar untuk mempermudah pembeli yang tidak sempat keluar rumah. Hari demi hari, usahanya mulai berkembang, meskipun tidak langsung berhasil. Namun, keberuntungan mulai berpihak padanya ketika beberapa pelanggan pertama mulai kembali lagi, membawa teman-teman mereka. Mulai ada pengakuan dari masyarakat sekitar. Ayu merasa senang bukan hanya karena bisnisnya mulai stabil, tetapi juga karena ia merasa dihargai. Ia tahu bahwa itu adalah hasil dari kerja keras dan keyakinannya untuk memberikan yang terbaik. Beberapa bulan kemudian, usaha kecil-kecilan Ayu mulai berkembang. Ia tak hanya berhasil memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga bisa menyisihkan sedikit uang untuk masa depannya.
Camilan sehat yang dijualnya mulai dikenal di lingkungan sekitar. Banyak orang datang untuk mencicipi dan memberikan rekomendasi kepada teman-teman mereka. Suatu hari, Ayu didatangi oleh seorang wanita yang tampaknya berasal dari keluarga cukup terpandang. Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai seorang pemilik warung makanan sehat di kota lain. Ia tertarik untuk bekerja sama dengan Ayu setelah mendengar cerita tentang usaha kecil Ayu yang berkembang. "Ayu," kata wanita itu, "saya mendengar banyak hal baik tentang usaha Anda. Saya ingin menawarkan peluang untuk membuka cabang di kota kami. Kami bisa membantu Anda memperluas jaringan, dan tentu saja, saya yakin camilan Anda akan laris di tempat kami." Ayu tertegun mendengar tawaran tersebut. Meskipun ia merasa masih terlalu kecil dan tak punya pengalaman besar dalam dunia bisnis, tawaran ini membuka sebuah pintu besar yang selama ini tak pernah ia bayangkan. "Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang mengelola cabang atau memperluas usaha," kata Ayu ragu. Wanita itu tersenyum. "Itulah kenapa saya ingin membantu Anda. Anda memiliki potensi yang luar biasa. Ayu, kami hanya akan mendampingi Anda. Anda tidak perlu khawatir." Ayu merasa seolah dunia memberi peluang baru lagi. Peluang untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga tumbuh lebih besar. Dengan langkah yang penuh kehati-hatian namun penuh keyakinan, Ayu menerima tawaran itu. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar, dan ia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Beberapa bulan setelah itu, usaha kecil Ayu yang dulu hanya sebuah warung sederhana di pojok jalan kini berkembang menjadi sebuah bisnis kecil dengan beberapa cabang di kota. Meskipun ia belum menjadi orang kaya raya, Ayu merasa bahwa ia telah mencapai sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya dari segi finansial, tetapi juga dari segi pengakuan atas perjuangannya. Dan yang lebih penting, Ayu tahu bahwa ia telah memberi bukti nyata bahwa kebaikan, meskipun kecil, dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Hari-hari terus berjalan, dan Ayu mulai merasakan betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya. Usaha yang semula hanya sebuah impian kecil kini berkembang pesat. Pelanggan mulai berdatangan dari berbagai tempat, tak hanya dari lingkungan tempat tinggalnya, tetapi juga dari luar kota. Camilan sehat yang dulu ia buat di dapur kecil kontrakannya kini menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang peduli dengan gaya hidup sehat. Namun, meskipun segala sesuatu tampak berjalan lancar, Ayu tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang membawanya sampai di titik ini. Kejadian malam itu, ketika ia menemukan bayi yang terbuang di depan ruko kosong, masih terus menghantui pikirannya. Ia tak pernah membayangkan bahwa pertemuan tak sengaja itu akan membawa dampak begitu besar dalam hidupnya. Saat Ayu berdiri di depan etalase warung yang kini lebih besar dan modern, dengan senyum di wajahnya, ia teringat pada kata-kata orang tua bayi itu yang berterima kasih. Mereka memberi penghargaan yang luar biasa padanya, tetapi bagi Ayu, penghargaannya adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Dan meskipun banyak hal yang terjadi begitu cepat, ia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar berubah. Suatu pagi, ketika Ayu sedang mengatur stok bahan-bahan di belakang warung, Ardi, sahabatnya yang selalu mendukungnya sejak awal, datang sambil membawa secangkir kopi. "Sudah lama rasanya kita tidak duduk santai seperti ini," katanya, meletakkan kopi di meja kecil di sudut warung. "Kamu sudah jauh berkembang, Ayu. Aku bangga padamu." Ayu tersenyum dan menerima kopi itu, lalu duduk di samping Ardi. "Kadang aku masih tidak percaya kalau ini semua terjadi. Semua dimulai dari bayi itu, kan?" "Benar," jawab Ardi, "bayi itu mungkin hanya sebuah kebetulan, tapi kebaikanmu yang membawamu ke sini." Ayu mengangguk. "Aku belajar banyak, Ardi. Waktu itu, saat aku menemukan bayi itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya ingin menolong, meskipun aku sendiri hidup pas-pasan. Tapi ternyata, apa yang aku lakukan itu benar-benar membawa perubahan besar. Kalau aku tidak menolongnya, mungkin hidupku tidak akan seperti sekarang." Ardi tersenyum penuh pengertian. "Tapi kamu juga sudah membuat keputusan yang tepat, dan kebaikanmu itu membawamu ke sini." Ayu merenung sejenak, menatap kedai yang kini ramai dengan pelanggan yang datang untuk menikmati camilan sehat buatannya. Ia merasa bersyukur bahwa usahanya bisa berkembang seperti ini. Meski hidupnya tidak pernah mudah, ia menyadari bahwa setiap langkah, baik yang besar maupun kecil, memiliki makna. "Apapun yang terjadi ke depan, aku sudah merasa cukup bahagia," kata Ayu pelan. "Aku tidak hanya mendapat kesempatan baru, tapi aku juga menemukan bahwa dunia ini memberi kembali apa yang kita beri.
Kebaikan itu tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Seiring berjalannya waktu, Ayu terus menjalani kehidupan barunya dengan penuh semangat. Meskipun usaha kecilnya semakin berkembang, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya dan bagaimana ia sampai di titik ini. Setiap pelanggan yang datang, setiap senyum yang diberikan, dan setiap keberhasilan kecil selalu membuat Ayu merasa lebih bersyukur. Ia juga mulai membagikan pengalamannya kepada orang lain. Ayu sering diundang untuk berbicara dalam seminar lokal tentang kewirausahaan dan memberi motivasi kepada mereka yang ingin memulai usaha dari nol. Ia selalu menceritakan kisah bayi yang ia temukan, bagaimana tindakan kecil, seperti menolong seseorang yang tidak dikenal, bisa mengubah arah hidup secara drastis. Kehidupan Ayu semakin stabil. Ia mampu memberi pendidikan yang lebih baik untuk dirinya, bahkan merencanakan masa depan yang lebih cerah, seperti membuka cabang lebih banyak di tempat-tempat lain. Namun, lebih dari itu, Ayu merasa ia kini menjadi orang yang lebih kuat dan bijaksana, siap menghadapi tantangan hidup yang mungkin datang lagi. Terkadang, di malam hari, ketika ia duduk sendiri di depan warung dan melihat jalanan yang mulai sepi, Ayu mengenang bayi itu. Ia ingat betul wajah bayi yang meringis ketakutan di dalam keranjang, dan bagaimana ia merawatnya semalam penuh dengan rasa cemas namun penuh harapan. Itu adalah malam yang membawanya ke dunia baru, dunia yang penuh dengan peluang, namun juga penuh dengan pelajaran berharga tentang keberanian, kebaikan hati, dan ketulusan. Aku tidak akan pernah melupakanmu, bisik Ayu pada dirinya sendiri suatu malam, sambil menatap bintang di langit yang nampak begitu terang. Bayi itu adalah awal dari segalanya. Kehidupan Ayu kini penuh dengan kebahagiaan yang sederhana namun sangat berarti. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga tentang memberi sedikit kebaikan kepada orang lain, bahkan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Ayu tidak hanya menemukan keberuntungan, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima. Ayu tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Masih banyak tantangan yang akan datang, dan mungkin ada kesulitan yang harus dihadapi lagi. Tetapi ia tidak takut. Ia sudah belajar untuk berdiri tegak dan melangkah maju. Percaya bahwa setiap langkah yang diambil dengan niat baik akan membawa hasil yang lebih besar. Dan dengan itu, Ayu terus menjalani hidupnya. Sebuah hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hidup yang penuh harapan dan kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Bayi itu, meskipun tak pernah ia temui lagi, tetap menjadi simbol dari keberanian dan perubahan yang membawa hidupnya ke arah yang lebih baik. Terima kasih, Ayu berbisik di dalam hati, untuk segalanya.